Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, salam semangat, salam hebat, luar biasa. Sahabat semua yang berbahagia, ketemu lagi di channel Yunjung Kreasi. Pada kesempatan ini kita bahas sedikit terkait dengan satu topik, jangan biarkan malas menghancurkan masa depanmu. Sahabat, pernahkah panjenengan merasa malas melakukan sesuatu? Nanti ajalah, ini kan belum waktunya gitu. Malas ya. Arti malas itu tidak mau bekerja atau melakukan sesuatu, enggan melakukan aktivitas karena tidak bersemangat, atau satu kondisi di mana seseorang menghindari pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan. Malas adalah sebuah perilaku atau keengganan untuk bertindak, seringkali berlawanan dengan sikap rajin atau bersemangat. Jadi sahabat semua yang berbahagia, malas itu tidak bersemangat atau kurang bersemangat, atau dalam bahasa letternya itu loyo, gitu ya, loyo, di mana kita menghindari pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan sekarang, menunda-nunda, nanti ajalah gitu. Males gitu kan, biasanya begitu, kita begitu, males gitu. Nah, sahabat semua yang berbahagia, kalau kita mengetahui dampak atau akibat malas, tentu kita akan berhitung beribu-ribu kali supaya kita tidak malas gitu. Jadi kalau mau melakukan satu itu, maka kita bisa mempertimbangkan apa akibatnya. Ya. Bahkan ketika sifat malas atau tidak bersemangat itu menjangkiti kita, kita harus belajar kira-kira akibatnya apa sih ini kalau saya malas. Nah, sahabat semua yang berbahagia, pertama, kalau kita malas itu maka ada gangguan tidur. Biasanya orang malas itu punya efek terhadap pola tidur ya. Karena kurang aktivitas fisik terdampak signifikan pada kualitas dan pola tidur. Karena malas itu mesti aktivitas fisiknya tidak fresh, tidak bugar gitu ya. Sehingga bawaannya itu tidurnya tidak nyaman karena dia tiduran terus, itu tidak nyaman, jadi tidak sehat, kebanyakan tidur. Padahal besok sahabat semua ada tidur yang tidak bangun lagi. Maka di dunia kita harus menjaga pola tidur ini supaya tidak rugi. Kalau males, mesti pola tidurnya akan terganggu. Ya, kalau biasanya kita tidur 6 jam, bisa jadi tidurnya bisa 12 jam dalam sehari. Itu kan rugi, sahabat semua berbahagia. Ya. Jadi ini kalau kita males ya. Kemudian dampak yang kedua adalah stres, kesulitan konsentrasi. Jadi malas itu dapat mengurangi produksi hormon endorfin yang mengatur stres, dan kurangnya oksigen akibat posisi duduk yang statis dapat mengganggu konsentrasi. Sahabat semua yang berbahagia, jadi biasanya kalau orang tidak banyak aktivitas itu malah stres, atau dalam bahasa kekinian itu kalau gaji itu gabut gitu ya. Wah, saya gabut ini karena malas melakukan sesuatu. Dia banyak ngelamun, banyak ngobrol sana sini, ya, tidak konsen terhadap aktivitasnya, sehingga mudah sekali stres atau bahasanya gabut. Nah, kalau gabut, jadi ini sahabat semua yang berbahagia, dampak kedua. Ya. Kemudian dampak ketiga, sahabat semua yang berbahagia, tentu ini kita bicara peluang. Orang malas itu pasti hilang peluangnya, karena cenderung menghindari tanggung jawab dan mengabaikan tugas penting, sehingga merugikan peluang-peluang yang dapat diraih. Sahabat semua yang berbahagia, setiap saat, setiap detik, setiap jam, setiap hari itu ada peluang-peluang yang bisa kita raih untuk sukses di masa depan. Kalau kita malas, mesti peluang-peluang itu akan hilang dengan cuma-cuma, akan terlewat begitu saja. Ini kan rugi, sahabat semua yang berbahagia. Harusnya kita bisa melakukan sesuatu sampai selesai untuk aktivitas yang lain besoknya. Tapi kalau kita malas, maka peluang itu hilang.
hilanglah peluang kesuksesan. Kemudian yang keempat, sahabat semua yang berbahagia, kalau kita malas itu mesti motivasi dan percaya diri menurun. Orang malas itu tidak punya motivasi. Wah, ngapain saya melakukan ini? Ya, saya tidak ingin lah sukses, ngapain gitu. Gini aja sudah enak kok. Gini saja sudah cukup kok. Itu kan? Jadi motivasinya rendah, menurun, down. Ya, sifat malas itu menyebabkan penurunan motivasi dan tujuan hidup, serta merusak rasa percaya diri dan keraguan terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, sahabat semua yang berbahagia, karena dia takut melakukan satu, takut gagal, takut tidak berhasil, ya gini aja lah gitu. Sehingga dia banyak rebahannya, banyak ngobrolnya ngalor ngidul, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, down, males. Sering kan kita males gitu mendengar kata-kata itu. Dan yang terakhir, sahabat semua yang berbahagia, atau yang kelima, tentu orang malas itu madesu. Nah, bahasanya madesu, masa depannya suram. Ya, karena kebiasaan malas akan menghalangi untuk mencapai tujuan dan potensi penuh, sehingga masa depan menjadi tidak cerah dan penuh kesulitan. Sahabat semua yang berbahagia, kalau kita ingin bahagia, ingin sukses di masa depan, maka jangan biarkan malas menghinggapi kita, malas menghancurkan masa depan kita. Karena masa depan kita itu semua bisa cerah, tidak suram. Catatannya adalah, yuk jangan malas, yuk kita akan terus semangat melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan kita. Sahabat semua berbahagia, saya kira begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dahsyat, salam sukses, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.